Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya akan membahas ekonomi kesehatan dan topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mengenai produksi jangka panjang dan jangka pendek. Ini penting untuk dibahas kaitannya dengan ekonomi dan kesehatan. Mari kita lihat. Sebagai pengantar, bahwa suatu proses produksi itu memerlukan faktor-faktor produksi sebagai input. Faktor-faktor produksi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sebagian diantaranya tidak akan berubah dalam jangka lama, sementara sebagian lagi berubah dalam jangka waktu yang singkat. Situasi di mana faktor produksi bersifat tetap, maka disebut masa pendek atau short run. Sedangkan situasi di mana semua faktor produksi bersifat berubah-ubah disebut masa panjang atau long run. Di sini kita kenal istilah ada SRAC dan LRAC. Analisis masa pendek dapat dilakukan menggunakan pendekatan kurva SRATC atau Short Run Total Average Cost atau juga SRAC atau Short Run Average Cost. Sedangkan analisis masa panjang dilakukan menggunakan pendekatan kurva LRAC atau Long Run Average Cost. Hubungan antara LRAC dengan SRAC dijelaskan oleh teorema sampul atau envelope theorem. Dan ini pertama kali dikemukakan oleh Klein pada tahun 1960. Jadi kalau lihat teorema sampul bahwa titik perpotongan antara LRAC dan SRAC yaitu pada titik Q aksen sebagaimana dilihat pada grafik di bawah. Nah, titik itu di mana output potensial tercapai, yaitu level output ketika kapasitas perusahaan sepenuhnya dimanfaatkan. Titik ini disebut MES atau minimum efficient scale. Titik yang ini. Di luar titik ini, misalnya pada Q, nah pada Q adalah biaya untuk menggunakan input lebih tinggi daripada biaya rata-rata masa panjang LRAC. Sehingga input tersebut dikatakan tidak efisien atau inefisiensi. Nah, lalu apa strateginya yang bisa dilakukan oleh organisasi atau perusahaan? Pada situasi masa pendek, perusahaan hanya mampu membuat penyesuaian harga lewat produksi. Akan tetapi, pada masa panjang, perusahaan dapat membuat banyak penyesuaian pada biaya karena telah ada berbagai jenis biaya selain biaya produksi yang turut berperan dalam menentukan harga. Lebih dari itu, selain harga, gaji, dan ekspektasi konsumen juga turut berubah sesuai dengan keadaan ekonomi yang terjadi. Strategi lainnya bahwa sekedar mengubah level produksi tidak akan cukup untuk mencapai equilibrium antara permintaan dan penawaran. Perusahaan menjadi lebih fleksibel dalam mengambil keputusan produksi, misalnya dengan mengurangi kapasitas atau sebaliknya, yaitu memperbesar kapasitas atau memasuki pasar atau juga keluar dari satu pasar berdasarkan ekspektasi keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan tersebut. Banyak strategi bisnis yang terlihat ekonomis pada jangka pendek akan tetapi menjadi merugikan di masa panjang atau di masa yang akan datang.
Pemangkasan unit bisnis seperti penelitian dan pengembangan, pengistirahatan, atau pensiun dini karyawan yang berkemampuan tinggi dapat meningkatkan keuntungan masa pendek. Tetapi perusahaan mengalami masalah. Ya, tetapi akan dapat membuat perusahaannya lemah dan tidak dapat bersaing pada jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Begitu juga langkah seperti memasuki aliansi bisnis. Aliansi bisnis dapat memberikan keuntungan finansial jangka pendek, tetapi pada jangka panjang, perusahaan dapat menjadi bawahan dan anggota aliansi yang lebih dominan. Kemudian bagaimana dengan monopoli? Pada masa pendek, suatu perusahaan dapat menjadi penjual tunggal lewat monopoli, baik karena ia merupakan perusahaan satu-satunya yang menjual produk tersebut, atau karena produk tersebut jauh lebih unggul dari produk saingannya. Walau begitu, pada masa panjang, posisi monopoli dapat hilang dari perusahaan. Kenapa? Hal ini karena para perusahaan saingan telah belajar dengan berbagai cara untuk menghasilkan produk yang sama dengan perusahaan monopolistik yang tadi. Kemudian bagaimana dengan waktu dan persaingan? Seiring waktu, bukan saja persaingan menjadi semakin intens, keuntungan juga semakin menipis. Situasi long run membawa pergeseran pada equilibrium karena level harga yang semakin bervariasi membuat permintaan dan penawaran bereaksi dengan lebih fleksibel. Perusahaan yang awalnya memiliki keuntungan harus menemukan teknologi produksi yang memungkinkannya tetap unggul pada para pesaing yang terus mencari celah untuk menghasilkan produk dengan biaya yang lebih murah, dan karenanya menjual produk dengan harga yang lebih murah pula. Pada situasi long run, ada 3 keadaan yang dihadapi oleh perusahaan terkait dengan produksinya, yaitu kondisi pertama disebut diseconomic of scale, yang kedua constant return to scale, dan yang ketiga adalah economies of scale. Mari kita bahas satu persatu. Diseconomic of scale. Diseconomic of scale itu situasi di mana peningkatan faktor produksi akan menurunkan hasil produksi atau tidak meningkatkan hasil produksi secara proporsional. Misalnya, jika faktor produksi meningkat 4 kali lipat, hasil produksinya hanya meningkat 2 kali lipat. Secara grafis, hal ini ditunjukkan dengan menanjaknya kurva LRAC yang ini, ya, akan semakin tinggi. Berikutnya adalah constant return to scale. Situasi di mana peningkatan faktor produksi akan meningkatkan hasil produksi secara proporsional. Misalnya, jika faktor produksi meningkat 4 kali, hasil produksi juga meningkat 4 kali. Situasi ini terjadi pada pasar persaingan sempurna. Secara grafis, hal ini digambarkan dengan kurva LRAC yang konstan. Jadi sejajar. Yang ketiga adalah economic of scale. Economic of scale adalah situasi di mana peningkatan faktor produksi akan meningkatkan hasil produksi dalam jumlah besar melebihi seharusnya secara proporsional. Misalnya, jika faktor produksi meningkat 4 kali lipat, hasil produksinya meningkat 8 kali lipat. Hal ini menandakan bahwa kuantitas output naik, sementara biaya per unitnya turun. Secara grafis, hal ini dapat digambarkan dengan adanya penurunan kurva LRAC. Jadi yang ini, kebalikan dari diseconomic of scale.
Baik, sebagai terakhir bahwa kita akan diskusi mengenai ini, bagaimana perbedaan antara output produksi antara situasi short run dan long run yang dapat dilihat pada kasus tenaga kesehatan di bidang kesehatan ketika sektor kesehatan mengalami ekspansi maupun dengan hadirnya TKA atau tenaga kesehatan asing. Diskusi dapat dilakukan dengan mengisi jawaban pada halaman yang sudah disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi via email atau WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.